Ya
Alhamdulillah, terima kasih kepada beberapa yang mengikuti pembacaan doa dan seterusnya. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Fazil. Yang akan didahului dengan pembacaan Al-Quran bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ma'ruf Fazil. Yaitu surat, mau disiapkan ya Bunda? Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-138 sampai ayat 142 juz 8. Kami ulangi, Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 138 sampai 142 juz 8. Namun sebelum pembacaan ayat Al-Quran kita mulai, monggo bersama-sama kita membacakan doa juga 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang rawuh kathah tapi ingkang jawab salam kula sekedhik. Kula ulangi, semoga yang menjawab salam saya dijauhkan dari wabah bahaya corona ini. Saya doakan semoga rezekinya lancar semua. Dan saya doakan semoga anak keturunan, menantunya, cucunya kelak menjadi orang soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal mukarramat yang sangat saya muliakan, para ibu nyai, para ibu jamaah Majelis Taklim Al-Zahra. Ngapunten teringat Al-Azhar, sebab Al-Azhar dengan Az-Zahra maknanya sama. Dan saya doakan di antara putra putri cucu panjenengan ada yang melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar di Mesir. Yang sangat saya muliakan para pengurus dari Az-Zahra dan semua hadirat, ibu-ibu yang sekali lagi semoga senantiasa dalam keberkahan dan dalam lindungan dari Allah. Kita awali dengan bacaan dari surat Al-An'am ayat 138. Monggo bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u biz'amihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna
يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji satu tema yang suatu saat hampir di antara kita semua akan menghadapi problematika ini, akan menghadapi pilihan-pilihan dalam masalah mencari menantu. Bahasa Jawanya ngunduh mantu, bahasa Inggrisnya download mantu. Ya kan ngunduh niku kan download. Hampir semua orang terkait dengan menantu ada dua yang menjadi idaman mertua, yakni menantu mandiri dan mantu yang wibawa. Mandiri itu maksudnya direktur sebuah bank. Tidak apa-apa, yang penting menantunya wibawa. Wibawa mobil, wibawa rumah, wibawa UNH plus. Kalau kulo pribadi, andaikan oleh Allah tidak diberi hal yang semacam itu, paling tidak menantu yang pas-pasan. Pas wayai tumbas oma sakit tumbas, pas wayai budal umroh ugi niku namine menantu nopo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita awali dari sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau sudah ada datang melamar untuk anak kita, ada kalanya yang datang itu kiai kita, ada kala yang datang itu calon besannya, ada kala yang datang itu teman kita karena hendak menjodohkan dengan anaknya temannya lagi. Yang terpenting ada mereka datang kepada kita, maka
Nabi hanya memberi dua opsi, yakni lihatlah bagaimana dia cara beragamanya, yang kedua akhlaknya. Loh, Nabi kok ndak menyebut hartanya? Urusan harta niku datang piyambak Pak, sesuai dengan rezekinya. Panjenengan dulu ketika belum menikah belum punya apa-apa. Setelah punya anak satu, punya anak dua, terus rezeki itu ditambah oleh Allah. Sama dengan kulo riyin ketika menikah datang ke Surabaya, saya dalam keadaan orang tua laki-laki sudah meninggal, cuma diantar dua mobil. Boten bekto nopo-nopo. Biasanya orang dari kalangan Madura itu kalau menikah ada yang bawa spring bed, ada yang bawa lemari. Kulo boten. Orang yang nikahnya bawa lemari, bawa spring bed, niku bukan cuma nikah, nopo pindah omah pisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi terus orang itu bekerja, berusaha, Allah melapangkan, Allah memberi rezeki. Caranya dua ini panjenengan lihat dulu. Nuwun sewu, anak saya memang belum ada yang melamar, belum punya jodoh, tapi nuwun sewu paringi waktu sekitar 1 bulan misalnya. Nah, selama waktu 1 bulan misalnya, atau selama waktu 1 minggu, panjenengan mencari tahu, okay? Ini orang mana, kuliahnya di mana, mondoknya di mana. Kalau yang datang niku langsung iki apik, niki sae, panjenengan tetap kedah klarifikasi, tabayun, mencari tahu, okay? Mencari tahu ke tetangganya, atau jenengan punya teman, oh iya di perumahan itu, di kampung itu saya punya teman, jenengan telepon, Pak terus pun dikabari setelah berbicara niki ngeten, jenengan semerep putrane cak kaji sinten. Kalau tetangganya mengatakan oh gini ku saya niku, dan meriki dengan masyarakat saya, dengan tetangga, maka sekali lagi kulo kali panjenengan untuk langkah awal, istilahnya screeningnya niku melihat dari dua hal niki, dari segi agama, dari segi akhlaknya. Understand nopo boten? Kok kata sing mantuk-mantuk niki nopo? Sampun sarapan nopo dereng? Enten sing dereng nih. Kemudian bagi kita yang memiliki anak perempuan, kita yang memiliki anak wanita, ketika menjodohkan menikah ada istilah kafaah, kesepadanan. Kesepadanan, kesetaraan di dalam fikih niku ada 4, 2 yang wajib, 2 boten wajib. Yang wajib sesama agama niku kedah. Ini bukan masalah diskriminasi. Niki wilayah lakum dinukum waliyadin. Di agama Kristen sama ada, di agama Hindu Buddha sama, menikahkan dengan satu agama. Jadi sekali lagi niki bukan ranah diskriminasi, niki bukan ranah di luar agama, niki di dalam akidah, di dalam agama. Nek jual beli dengan non muslim monggo, kulo kali panjenengan ke dokter atau punya pasien non muslim monggo, panjenengan beli kendaraan, panjenengan belanja nopo mawon, ndak ada masalah. Tapi untuk masalah nikah sama seperti bab sholat, lakum dinukum waliyadin. Yang kedua akhlak lah niki. Seorang anak perempuan harus dinikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Kalau anak perempuan kita bisa ngaji, sekolah baik-baik, lalu kemudian dinikahkan, dijodohkan dengan laki-laki yang tidak sepadan dalam hal akhlak, anak boleh menolak, anak perempuan boleh menolak. Anak baik-baik perempuan harus dinikahkan dengan laki-laki yang akhlaknya baik, minimal nuwun sewu tidak melakukan dosa besar. Boten ngeten, nopo ngeten niki, sanes nyucup jempol nggih, sanes. Bukan ngedrak niku boten pareng nggih. Terus minimal anak yang akhlaknya sae. Oh niki sae dengan orang tua penurut, dengan tetangga, tidak ada masalah, tidak terlibat kriminal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga niku suku.
Suku kalau niku habaib kedah, kalau habaib harus dengan sesama habaib, syarifah harus dengan habaib. Tetapi kalau selain bangsa habaib boten nopo-nopo. Orang Betawi menikah dengan orang Batak boleh. Orang Bugis menikah dengan orang Melayu angsal. Laki-laki dari Madura menikah dengan perempuan Jawa kata. Malah niki ada beberapa saling salah faham ketika suaminya Madura, istrinya Jawa. Niku nate malam-malam ketika istrinya bilang alon cak, maksudnya pelan-pelan. Terus sing lanang niku kuranten Madura, alon cak niku langsung mencolot. Sebab dalam bahasa Madura alon cak niku nopo melompat. Terus alon cak niku pelan-pelan. Alon cak niku nopo mencolot. Enten malih sing wedok bilang cekel mas. Orang laki-lakinya Madura niku langsung dicekik niku. Kenapa? Cekel dalam bahasa Madura niku mencekik niku. Makanya kita hati-hati niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya insyaallah ten mereki boten enten kejadian. Cuma sekali lagi nek kira-kira andaikan kira-kira ada bahasa dari orang lain yang menurut bahasa kita niku agak aneh, jangan langsung dilakukan. Sami ten Surabaya niku enten waktu hari raya Idul Fitri niku ada orang Madura bertamu sama orang Jawa disuguhi monggo disambi. Niki bingung nopo disambi, monggo disambi. Kalau Jawa disambi niku silahkan didahar. Dalam bahasa Madura disambi niku silahkan bawa pulang. Nah niki keranten monggo disambi dipaksa berkali-kali, toplesnya nggak dibekto niku. Sak toplesnya sak mijone bareng. Terus nek kira-kira kula kali panjenengan kepada orang yang kira-kira belum paham, gunakan bahasa yang kira-kira difaham bersama. Silahkan makan. Napa malih kalau kepada orang bahasa Indonesia yang Jawa dawuh monggo daharane ditanduk. Ditanduk niki bahasa Indonesia bahaya niku. Napa ditanduk niku? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau keadaan suami istri niku beda karena beda suku, ndak ada masalah. Karena beda pekerjaan, ndak ada masalah. Yang harus dilakukan keduanya di atas niki berdasarkan ayat firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian para lelaki menikah dengan perempuan yang beribadah kepada selain Allah niku boten pareng hingga mereka menyatakan beriman. Ketika menyatakan bersyahadat tidak ada masalah. Kenapa? Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Kalau ada laki-laki tergoda dengan perempuan di luar Islam, meskipun wanitanya itu membuat dia tertegun-tegun, membuat dia terkagum-kagum, tetap lebih baik menikahi seorang budak sahaya. Demikian halnya wala tunkihul musyrikin. Jangan nikahkan, jangan mengambil menantu lelaki di luar Islam. Sekali lagi, niki bukan ranahnya diskriminasi, bukan, niki wilayah doktrin. Doktrin niku wilayah akidah, wilayah lakum dinukum waliyadin. Nek koncoan dengan non muslim monggo silahkan. Kalau kali panjenengan dengan sesama non muslim mereka melakukan hari raya mengucapkan selamat, ulama beda pendapat. Kalau ulama yang keras mengatakan tidak boleh, ulama yang tidak keras mempersilahkan tidak apa-apa. Mengucapkan selamat kepada non muslim niku bagian dari sosial. Jadi sekali lagi masalah mengucapkan nopo selamat Natal, nopo selamat Waisak, nopo selamat tahun baru Imlek niku bagi sebagian ulama ada yang mengatakan niku ranah sosial. Panjenengan boleh hanya sekedar mengucapkan kalau punya teman non muslim, tetapi tidak boleh ikut merayakannya.
sebab niku sampun wilayah lakum dinukum waliyadin. Kemudian niki di hadis lain sampun populer kriteria mencari jodoh niku adalah tungkahul mar'ah li arba. Laki-laki memilih perempuan, dan biasanya sama, perempuan melihat laki-laki juga karena 4 faktor. Pertama, pun mapan. Pertama, sampun sae secara ekonomi. Kenapa? Meskipun tidak terlalu cantik, yang terpenting banyak uangnya, niku insya Allah beres. Mungkin apa boten? Sampun nanti kalau jelaskan, nafkah seorang laki-laki dulu itu 3, sekarang sampun gangsal, sudah 5. Sandang, pangan, papan, paketan, dan perawatan. Terus nek sampun diparingi perawatan niki insyaallah boten dangu pun kinclong niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin ibu-ibu langsung niki, "Ibu Pak oleh ngaji isu-isu." Napa mawon? Sandang, pangan, papan. Kok cepet hafal nih bab niki jenengan? Live streaming enten ngaji, nek boten enten paketan lah boten saged sih. Mungkin apa boten? Langsung cocok ibu-ibu. Napa malih nek wayahe belanja online nih. Kemudian karena keturunan, karena rupa, kemudian sekali lagi dan mriki Nabi menyebutkan fadfar bidzatid din. Cari yang agamanya bagus, cari yang akhlaknya baik. Kenapa? Ngiten. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la tazawwajun nisa li husnihin. Jangan menikah baik laki-laki atau perempuan hanya karena melihat tampangnya saja. Tampang niku casing, Bu. Wajah niku ibarat adalah casing HP. HP satu dengan HP yang lain mahal niku bukan karena casingnya, karena nopo, karena spek jeroannya. Snapdragon ngoten niku, quad core, Intel Core 7. Yang mahal niku speknya, bagian dalamnya, kecepatannya. Niku nek ibarat teknologi, nek ibarat alat niku karena di dalam alatnya canggih. Manusia kecanggihannya niku bukan di casing, bukan di wajah, tetapi ada di dalam hati dan ada di dalam otak pikirannya. Orang sakniki menyebut inner beauty. Kenapa kata Nabi? Orang yang hanya mencari pernikahan hanya karena wajah, sudah banyak yang kemudian tidak berhasil. Nuwun sewu, panjenengan sudah sering melihat di TV. Orang yang bercerai di TV niku bukan yang jelek-jelek, boten. Justru yang jelek-jelek aman niku ten kampung-kampung, ten griya, ten bunti aman. Nopo? Boten enten rebutan niku. Nggih. Jadi sekali lagi justru yang kemudian hanya mengandalkan tampang wajah niku nuwun sewu. Kalau ada yang menikah karena lelaki itu juara ketampanan tingkat Surabaya misalnya, dia juara 3. Keranten pesertanya yang daftar cuma 3 orang nih. Berarti nomor 3 kan berarti pun paling elek di antara yang daftar nih. Dia terlihat ganteng tapi tiap hari mukulan 3 bulan nih kalau pun boten kuat. Pernikahan itu tidak akan berjalan utuh sampai selesai kalau hanya mengandalkan wajah. Laki-laki yang tidak mukulan, laki-laki yang tidak misuan, laki-laki yang tidak ngamuan, niku akhlak. Dan niku yang membuat pernikahan awet. Niku pernikahan yang bertahan bertahun-tahun. Baik di musim panas, musim hujan, musim kaya, musim miskin, niku tetap nopo speknya tinggi. Jeroani saya. Wala tazawwajuhunna li amwalihin. Jangan sekedar menikah hanya mengandalkan kekayaannya. Sak niki hampir tidak ada orang yang kelihatan kaya kekal niku boten enten. Pasti mengalami masa tersulit, pasti mengalami masa bangkrut, pasti mengalami masa kekosongan. Niku mesti niku. Kulo di Surabaya menikah niku 2 kali mengalami itu. Riyen kulo menikah dengan
Saat itu adik ipar kula sakit, sudah dibawa ke dokter kemana-mana, oleh Allah belum diberi sembuh, mencari obat alternatif sampun ten pundi-pundi, sampai habis betul harta keluarga kula. Termasuk saat niku kula memegang tabungan anak MI, anak SD, kula memegang tabungan niku terpaksa dihutangkan. Akhirnya begitu wayahe pelunasan, kula ngutang ten pundi-pundi nutupi untuk wali murid niku masa nol. Jadi baik menikah dengan orang yang pas-pasan, orang yang kaya betul, pasti mengalami niku, mengalami masa tersulit niku, mesti niku. Semua aset terjual, ada yang dinyatakan pailit, ada. Tapi setelah niku kemudian terus bangkit pelan-pelan. Terus di masa-masa sulit itu, ketika hanya mengandalkan harta, orang niku akan menceraikan, orang niku akan terjadi broken home dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak ada unsur agama tan meriku. Tapi nek enten unsur agama niku, dengan agama niku kita tetap mempertahankan rumah tangga meniku. Tentu sekali lagi leres yang disampaikan oleh Nabi tentang pernikahan itu dilihat dari akhlak dan agamanya. Niki kok sami-sami melotot ke arah kula niki nopo kula medeni dalam medeni nopo boten? Kula pancen jarang berkumis cuma karanten keseringan ditutupi masker, akhirnya kumisnya tumbuh cepat. Tapi ngapunten saat niki harus dibuka keranten cek boten sesek. Niki antara ideal dengan kenyataan. Nek kula ngaji menyampaikan foto niki, bapak-bapak sing sepuh-sepuh niku kata sing mesem kalah sing seneng. Niki foto atas seorang kakek 70 tahun dapat gadis 27 tahun. Makanya mesem terus nih. Sing ngisor nenek 60 tahun dapat lelaki usia 26 tahun. Makanya sing dukur niku seneng, sing ngisor senep. Oh sholli ala Muhammad. Tapi nggih boten napa-napa wong jodhone niku. Terus Ona Sutra, enten sing menangi Ona Sutra napa boten? Garam di laut, asam di gunung, di dalam tempurung bertemu juga. Nah, niku namine jodoh. Memang Nabi memerintahkan takhayyaru linutafikum. Selektiflah di tempat di mana seorang suami istri akan menanamkan benih janinnya. Panjenengan yang ingin menjadi pengusaha apel pasti mencari di mana tempat yang layak, yang bagus, yang produktif untuk tumbuh-tumbuhan yang bernama apel. Dan pun di kawasan yang dingin. Kabupaten Malang, Kabupaten Bromo. Panjenengan yang ingin menanamkan tebu, investasi tebu misalnya, pasti panjenengan mencari lahan yang baik untuk ditanami pohon tebu. Nah, demikian halnya kalau kali panjenengan ini untuk keberlangsungan anak cucu, kira-kira calon menantu niki sing sae sing pundi. Nah, betul. Terus sekali lagi kalau kali panjenengan sami memilih, sami berikhtiar, oh niki sampun sae. Niki sekedap niki kok tinggalane kok ngeten mencari pertimbangan kepada yang lain, boten nopo-nopo ditolak secara pelan-pelan. Ngapunten anak kula tasik sekolah, anak kula tasik menyelesaikan pendidikan, niku boten nopo-nopo. Jadi sekali lagi terkait dengan masalah niki boten masalah. Kemudian ketika sampun enten pembicaraan, sesama orang tua sampun faham, sesama orang tua sampun cocok, ada anjuran untuk mempertemukan dua anak itu. Kalau niki jodohnya niku antara orang tua. Kalau sesama anak sampun seneng lalu dia sudah datang, jenengan tidak perlu tanya, pun ningali anak kula napa dereng, jangan. Napa niku pun ijol-ijolan niku ten inbox niku, nggih. Ijol-ijolan foto, ten WA-ne, pun mengedit fotonya untuk dikirim, saling mengedit dan seterusnya. Tapi niki zaman lawas riyin, zaman dulu itu Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat, Pak, katanya panjenengan mau menikah? Mungkin Nabi.
sampun ningali nopo dereng? Lihat dulu calonnya. Sebab nikah niku untuk selamanya, nikah niku untuk saklawase, nikah niku untuk selama-lamanya, bahkan ngantos ten akhirat, supaya tidak menyesal ditinggali riyen. Panjenengan ketika mau membeli mobil mawon, panjenengan melihat. Ketika panjenengan jual beli online COD mawon, niku enten perinciannya dan melihat. COD niku nopo? Etok-etok boten ngerti niki ibu-ibu. COD niku asline cash on delivery. Tapi enten kampung kula winginane niku milih COD pun barangnya teko, Mas iki COD duduk cash nopo? Credit on delivery. Kinten-kinten purun nopo boten wong niku dijak kreditan niku. Nopo? Sebab niki tiangi pun biasa kredit. Beli mobil kredit, beli motor kredit, beli rumah kredit, beli TV kredit, HP-nya kredit. Akhirnya saoma isine nggih boten nopo-nopo, sing penting semua serba cicilan, sing penting wajahnya boten mecicil, boten mawon nggih. Tetap sumringah, tetap seger, tetap senyum lan sak piturutipun. Sebab nopo, sekali lagi pernikahan menika adalah kekal seterusnya sampai ke akhirat kelak. Kula tunjukkan ayatnya. Nggih, kula tunjukkan ayatnya wonten ten Al-Qur'an. Wonten setunggal 2 kali surat. Di dalam 2 kali ayat Allah dawuh, maka ten surate ada di dalam surat Ghafir, ada di dalam napa namine, ada di dalam surat selain Ghafir menika setunggale niki Ar-Ra'd nggih. Ten mriki Allah dawuh, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di surga niku ada surga yang bernama surga Aden. Surga Aden itu Allah memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga itu bersama dengan anak cucunya, bersama dengan ayah kakek moyangnya. Panjenengan tentunya niki menangi cicit napa boten? Kalau cucu banyak ya. Ada yang menjumpai cicit napa boten? Biasanya belum. Atau panjenengan gadah kakek, orang tuanya kakek napa namanya? Buyut. Panjenengan ten mriki menangi buyut napa boten? Enten sing menangi, enten sing boten. Benjing ten swarga niku kempal niku. Oh biyen mbah niku nate strita nek buyut niku pejuang niku semerep. Oh niki buyut kula. Kalau kemudian kula kali panjenengan ten swarga mendapatkan kenikmatan karena amal yang dilakukan oleh anak cucu, panjenengan semerep. Oh niki anak cucu yang mengantarkan saya dalam derajat mulia di surga Allah. Gini, niku kepanggih. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka yang masuk ke dalam surga Aden niku disambut oleh malaikat dengan ucapan salam. Niki ayat pertama surat Ar-Ra'd. Ayat kedua surat Ghafir. Niki malaikat yang berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, masukkan orang-orang yang beriman itu ya Allah ke dalam surga Aden. Tidak hanya mereka ya Allah, tetapi anak-anak mereka yang soleh, cucu mereka yang soleh, kakek buyutnya. Terus misalnya nggih, kula kali panjenengan tasih antri niki. Kula kali panjenengan tasih antri dalam keadaan mau dihisap, mau diperiksa. Enten anak cucu yang sudah masuk surga, niku kali malaikat dipanggil. Mana anak cucunya Mas Sulhan misal. Niku kemudian dibawa, dimasukkan ke dalam surga Allah. Yang lain masih antri. Satu sekali lagi, niki ayat yang terdapat di dalam Al-Quran tentang pentingnya kula kali panjenengan anak cucu pernikahan kita niku tidak selesai di dunia tetapi sampai kelak dalam keabadian di surga Allah.
Kok sami tegang niki nopo? Oh, monggo kali diunjuk. Kali disambi. Niki nek disambi boten nopo-nopo. Tapi sambi Jawi gitu. Kemudian berikutnya niki orang yang sedang tunangan niku tasih dereng halal. Jangan dikira kalau sudah tunangan niku pun setengah halal. Mboten enten istilah setengah halal niku. Akhire nopo? Karena masih ada anggapan setengah halal, nek riyoyo kemudian dijemput niku diparingaken niku. Akhirnya boten wangsul, boten niku kula kali panjenengan tetep nah niki statuse panjenengan tasih tunangan belum halal, nunggu nanti setelah akad. Gitu. Makanya nek riyin kula ten pondok sudah tunangan niku tidak datang menjemput tapi numbasaken barang. Nggih, mulai napa namanya klambi ngoten niku, napa perhiasan. Asalkan yang perempuan niku cantik, meskipun dibelikan kuningan mainan niku orang lain akan menyangka niku emas. Keranten napa? Sing nganggo wonge Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nek sing damel niku boten sepinten ayu, masih niku emas, niku dikinten napa? Paling tuku nang ngarepe pasar wonge. Padahal niku emas. Terus sekali lagi kalau kali panjenengan tetap menjaga menika, dan orang yang sudah mendapatkan tunangan, putra putri kula kali panjenengan sampun bertunangan, meskipun belum menikah sudah tidak boleh menerima tunangan yang melamar berikutnya. Dan hadis niki Nabi dawuh la yakhtubu ba'dukum ala khitbati akhi. Tidak boleh orang kalau melamar kepada saudaranya padahal sudah dilamar oleh orang lain. Panjenengan nggih ngoten, panjenengan kedah mampu ngapunten nuwun sewu niki sampun nembe mawon. Panjenengan kedah ngoten. Jangan kemudian hanya karena pelamar pertama niku lamarane naik motor, lalu yang kedua yang akan melamar niku naik mobil, lalu kemudian yang pertama digagalkan hanya karena gara-gara mobil, boten pareng. Sakniki orang pakai mobil niku belum tentu milik sendiri. Nopo nge-Grab niku kathah. Nggih. Rental niku nggih kathah. Allahumma sholli ala Muhammad. Malah sing mboten niku ganti-ganti tiap hari niku mobilnya. Nggih. Umpaten sanes gadai piyambak. Nggih, terus nek sampun ditunangi, diresmikan boten pareng. Kecuali misalnya mungkin karena faktor apa namanya masih ingin melanjutkan kuliah, atau mungkin terjadi ketidakcocokan tiba-tiba dan seterusnya, baru pelamar berikutnya niku diperbolehkan. Niki doa terkait minta jodoh. Perlu napa boten niki? Niki kejadian niki ada di dalam surat Al-Qasas 24. Ayat niki bermula kula terangaken saking awal, Nabi Musa pernah memukul pasukannya Firaun. Dipukul niku langsung isdet niku. Jadi Nabi Musa niku kekuatannya niku di atas rata-rata orang pada umumnya. Nek kalau pukulan kanan niku jurusan kuburan, tangan kiri jurusan rumah sakit niku. Nah, terus boten pareng mukul-mukul niku boten pareng, kriminal sakniki. Karena Nabi Musa memukul prajuritnya Fir'aun lalu mati, Nabi Fir'aun niki pergi meninggalkan Mesir karena dicari-cari di Mesir. Ketika Nabi Musa pergi, sampailah Nabi Musa ke negeri Madian. Di negeri Madian meniko, Nabi Musa menjumpai dua perempuan. Dua wanita niki mau mengambil air di sumur. Tetapi rupanya keranten sampun siang, keranten kira-kira jam 9 lewat, sumur niku ditutup. Sumur niku ditutup dengan batu. Lalu Nabi Musa tanglet. Lano poneng,
niki lho Cak kajengi mendetu yo. Cuma pun boten saged pun ditutup. Lho abahe jenengan pundi? Abah kula pun sepuh. Nggih pun kula pendetaken kata Nabi Musa. Nabi Musa mengangkat batu itu biasanya batu niku bisa diangkat 10 orang. Nabi Musa piyambak. Nabi Musa piyambak, lalu diambilkan air. Setelah ditutup sing estri wangsul, Nabi Musa duduk berteduh. Nah, saat Nabi Musa duduk berteduh niki Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, kulo sangat memerlukan terhadap rezeki kesainan ingkang panjenengan turunkan dhateng kulo. Kulo sangat memerlukan niku ya Allah. Niki dungoni Nabi Musa. Nah, ketika dua perempuan niki wangsul, ternyata dua perempuan niki putrinya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tanglet, londok, yamini sampean kok entuk tuyo, kamu kok siang hari ini bisa dapat air? Nggih bah, wau enten sing nolong. Sopo? Boten semerep. Nggih ngoten mawon bah, keranten tiang niku sampun nulungi, panjenengan paringi upah. Panjenengan paringi upah. Niku bahasa lain dari putrinya Nabi Syuaib, padahal keranten seneng. Nggih pun gak apa-apa, sampean timbali. Ampun. Putrinya Nabi Syuaib niki datang kepada Nabi Musa. Cak, jenengan ditimbali abah kulo. Jenengan ditimbali abah kulo. Ampun. Niki bahasa Surabayaan Sidoarjoan nggih. Ini bahasa Arabnya boten ngoten. Begitu Nabi Musa niku rawuh ke Nabi Syuaib tanglet. Jenengan saking pundi? Kulo saking Mesir. Kulo Musa. Ternyata sama-sama nabi niku. Cuma nembe kepanggih, nembe bertemu di tempat itu. Keranten nopo? Keranten riyen zamane Nabi Syuaib kali zamane Nabi Musa dereng enten grup WA para nabi niku dereng enten. Nek riyen pun enten grup WA para nabi pun padha kenal. Tapi beliau sampun connect. Beliau niku secara batin pun connect, pun nyambung. Akhirnya setelah niku Nabi Musa dinikahkan dengan putrinya sing nimbali niku wau. Ingkang bajeng, ingkang perempuan ingkang bajeng. Sebab kali saat menika yang ditemui Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa keranten boten bekto napa-napa. Nabi Musa boten bekto ATM, Nabi Musa boten bekto cek mundur, Nabi Musa boten bekto napa-napa. Ketika dinikahkan oleh Nabi Syuaib, ala an ta'jurani thamaniyah hijat, sampean saya nikahkan dengan anak saya, mas kawinnya 8 tahun bekerja tanpa digaji. Fa in atmamta asyram famin indik. Nabi Musa purun. Nek kira-kira mantu zaman sakniki purun napa boten? Sampean mas kawinnya ndak usah seperangkat alat sholat, ndak usah. Pokoknya sampean jogo toko kula 3 tahun boten usah dibayar. Purun napa boten? Terus mantune napa boten enten lintune ta? Napa nguras jeding ta napa? Napa ngelap mobil? Terus sekali lagi saat menikah kemudian Nabi Musa setelah berdoa boten dangu kemudian oleh Allah dikabulkan. Semantan ugi panjenengan, misalnya panjenengan punya anak atau punya tetangga yang belum menikah, panjenengan kengken donga niki. Atau anaknya suruh berdoa menggunakan doa niki. Tapi syaratnya setunggal. Begitu enten yang melamar, begitu enten sing rawuh, nggih niku jodone. Nek ditolak dangu malih niku. Nggih. Sebab niki Nabi Musa begitu beliau berdoa langsung dijodohkan, niku langsung diterima oleh beliau. Nggih. Nah, jenengan misalnya sampun tungo lalu dapat jodoh niku, nggih, tiyang niku sing serius yang menyatakan, nah, maka
Gini ku jodoh niku yang dikabulkan oleh Allah dari doa. Wah niki koyok rotok wedi nih ngoten niki. Tolong. Iya nek sing teko sugih, nek gak sugih. Iya nek sing teko ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma sekali lagi nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Jodoh niku kula kali panjenengan adalah kelangsungan anak cucu untuk hidup seterusnya tanpa gangguan kekerasan dalam rumah tangga, tanpa enten nopo-nopo. Okay? Yang penting sekali lagi menantu meniko bisa seiman dengan kita, akhlaknya juga sae. Kemudian karena memiliki bekal iman dan Islam, akhlak sing sae niku baik ketika kena musibah nggih sabar, ketika berada di puncak kejayaan nggih boten ceketek ngoten lho, boten napa namine. Nek terus Gus Ali, nek terus Yai Ali niku kan pola hidup niku kan ada 3 nggih. Pola makan, pola pikir. Yang ketiga cok kakean pola. Lah niki lho. Madosi menantu sing ojo kakean pola niki sing penting niki. Kula kali panjenengan ketiga-tiganya niku yang kemudian dicari sekali lagi terkait dengan masalah agamanya, akhlaknya. Kok sugih nggih alhamdulillah. Kok boten melarat? Alhamdulillah malih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking kula cekap semanten, monggo menawi wonten pertanyaan sebab niki mumpung saged bertanya, andaikan sampai 10:30 nggih monggo ada waktu 1 jam untuk tanya jawab. Nek boten enten mangke kula lanjutkan. Monggo saya persilahkan. Monggo mudah-mudahan ada pertanyaan. Saya pilih satu dulu ya. Baik tema niki atau di luar tema, betul apa nopo? Bertanya, nanti saya tunjuk terus maju ke depan ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan bagaimana kalau sudah terlanjur menjadi penantu, tapi kawulan terakhir kalau dia non-Islam. Menantu Pak Ustaz, tentang menantu. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau dia sudah berakhir Pak Ustaz, sudah jadi menantu kalau dia non-Islam. Maaf bunda, dengan bunda siapa? Bunda Eni. Matur nuwun. Matur nuwun. Terus bagaimana kalau kemudian sudah terlanjur kathah niku nggih? Terus misalnya nggih boten kathah, enten misalnya yang satu muslim, yang satu non muslim, dan karena mungkin dulunya tidak tahu niki yang penting sama-sama orang Indonesia, yang penting sama-sama satu negara, podo senenge nggih, akadnya niku ketika akad mawon di masjid setelah niku kemudian keluar lagi dari Islam niku dos pundi? Pertama nggih, kula jelaskan secara hukum fikih. Secara hukum fikih, kalau laki-laki dan perempuan salah satunya niku keluar dari Islam, maka otomatis pernikahan niku adalah pernikahan yang tercerai. Terus misalnya misalnya suami istri kemudian mendaftar di KUA. Di KUA kan diparingi niku. Lalu salah satu pasangan yang keluar dari Islam pindah ke agama lain, niku kali KUA akan dicabut surat niku. Kenapa? Karena kalau sudah beda agama nikah niku statusnya sama dengan sudah tercerai. Cuma untuk saat ini kadang-kadang orang kan berpikir panjang.
pun mesakno anake pun berat niki dan sak piturutipun, maka caranya menika nggih, caranya panjenengan tetap diupayakan, dibujuk, diusahakan untuk tetap melangsungkan dalam agama Islam niki. Kemudian ketika kemudian masih bersikukuh tidak mau, didoakan riyen. Sebab hari ini kalau kali panjenengan, kalau suami istri dan rumah tangga itu masih harmonis, sekali lagi kalau kemudian salah satunya keluar dari Islam niku sampun tercerai secara fikih. Tetapi upayakan dulu masuk ke dalam Islam, sebab di dalam Islam niki pernikahan harus satu agama. Nah, biasanya ngeten niki kemudian akan ngajak kepada anaknya untuk keluar dari Islam, untuk mengajak istrinya juga keluar dari Islam. Nah, makanya dalam kondisi seperti ini memang dilematis. Kondisi seperti ini serba sulit. Kula tingali kelanjutan ayat niku wau, kelanjutan ayat niku wau ten surat Al-Baqarah, dan mriki Allah menjelaskan kenapa kok di dalam Islam menika dilarang nikah beda agama. Sebab Allah menginginkan kita kelak masuk ke dalam surganya, sedang pernikahan yang beda agama niku membawa ke selain surga ataupun ke neraka. Sebab di akhirat hanya ada dua tempat. Sekali lagi diupayakan dulu masuk Islam. Semoga oleh Allah dimudahkan niku, sehingga kemudian tidak tidak sampai terjadi broken home dan seterusnya. Diupayakan riyen, tapi nek boten purun bahkan kemudian ngajak-ngajak niku kula kali panjenengan minta ganti kepada Allah jodoh yang lebih baik. Minta ganti, ya Allah berikan jodoh untuk anak saya yang lebih baik, yang sesama satu akidah, yang sesama dalam akhlaknya, yang setara dalam agama dan seterusnya. Matur nuwun. Monggo salajengipun. Monggo misalnya silahkan pertanyaan di luar tema, monggo. Salam. Maaf, yang mau saya pertanyakan hampir sama dengan Mbak ini, cuman kasusnya ini tentang anak-anak. Jadi ada sepasang suami istri yang di awalnya itu memang sebenarnya tidak ada yang memberi Islam, yang ngaku Katolik. Kemudian karena masih ingin punya ilmu agama sih kalau kita itu, jadi pokoknya Islam semuanya gitu. Jadi mereka berdua ini menikah secara Islam dengan diketahui juga ya keluarga.
Waalaikumsalam. Dan siapa? Matur nuwun. Jadi sekali lagi niki di dalam penjelasan para ulama kita, ketika pernikahan menika salah satunya ada yang kemudian keluar dari Islam, maka secara otomatis pernikahan menika sampun terputus. Sebab sampun dijelaskan ayatnya, pernikahan menika adalah tentang seiman, tentang satu iman. Lalu bagaimana kelak? Bagaimana kelak di akhirat? Syaratnya tunggal ten mriki. Terus ketika kemudian nun sewu, dan ini kula tunjukkan yang apa namanya? Niki ayatnya kula perbesar dan kula tulisi merah supaya mudah dibaca. Jadi keturunan yang bisa masuk berkumpul di dalam surga bersama dengan kita niku adalah keturunan yang soleh niki. Bapak-bapaknya nggih kedah soleh. Soleh niku nopo? Soleh niku apakah KTP-nya harus nama soleh? Boten. Kadang enten tiang namine soleh ten KTP tetapi perilakunya tolah-toleh. Enten tiang namine Pak Slamet tapi ternyata setiap keluar rumah ketubruk becak tok nggih wonten. Jenenge tok Slamet. Enten tiang namine Sugiharto tapi sering bangkrut tukune. Terus nama niku terkadang tidak mencerminkan terhadap orangnya. Nah, kemudian ten mriki syaratnya niku anaknya soleh. Kalau dari pernikahan niku wau bapaknya kemudian kembali ke agamanya semula, sebab urusan agama niku la ikraha fiddin, tidak ada yang memaksa, silahkan. Ketika masuk ke dalam Islam monggo, ingin menyatakan keluar monggo, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tetapi ketika kemudian bapaknya niki kembali ke agama semula, anaknya niki dipertahankan, anaknya niki panjenengan pertahankan, kulo kali panjenengan tetap bawa, tetap menjadi Islam. Sebab syaratnya besok di akhirat menjadi kumpul niku ketika satu agama. Ketika satu agama. Sekali lagi, kalau di dalam ayat yang lain, meniko ngeten ayatnya niki, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Mungkin riyen kalau tunjukkan dalam surat Az-Zariyat, mungkin sekedap, wattaba'athum dzurriyyatuhum niki wonten surat namine surat At-Tur nggih, ngapunten, surat At-Tur ayat 21. Niki walladzina amanu, kalau ada orang tua yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, lalu anak cucunya juga beriman, anak cucu cicit mereka menyatakan beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan anak cucu mereka dengan bapak-bapaknya di surga. Ya, tetap syaratnya ini kedah harus sesama iman. Kalau sudah berbeda iman, sudah berbeda keyakinan, sampun boten saged. Sekali lagi niki wilayah doktrin, dalam bahasa lain wilayah ayat dogmatis. Dogmatis niku semua agama punya doktrinnya ten niki. Menurut agama Kristen jalan keselamatan nggih mereka, Tuhan mereka. Dalam agama Hindu nggih sami. Bagi kulo kali panjenengan nggih jalan keselamatan kita nggih niki mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah dengan iman dengan Islam niki yang akan mengantarkan ke dalam surga Allah kelak. Matur nuwun.
Monggo pertanyaan yang lain, asalkan jangan pertanyaan tentang bagaimana cara mencicil hutang. Monggo yang lainnya. Udah ini. Mohon maaf nih, saya mengundurkan diri. Jadi ada untuk ini karena kita pertanyaan. Mohon maaf tadi belum dapat hadiah dari pertanyaan karena Bunda ini dapat hadiah spesial karena Bunda ini hari ini datang pertama kali paling pagi. Semoga Bunda ini menginspirasi Bunda semuanya untuk lebih semangat lagi datangnya sih yang Prabu Yoga. Mungkin agak sedikit melenceng dari tema. Saya mau menanyakan, saya kan punya Pak C. Adik saya ini agamanya menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi buatan sholat, buatan nongkrong, cuman KTP-nya itu di Islam. Nah ini kan sudah cukup. Apakah ya buatan Gauri Kerso kalau meninggal atau boleh dimakamkan secara Islam? Mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana dengan penganut kepercayaan? Dados memang betul tasik wonten karena di Indonesia niki kan negara beragama nggih. Negara beragama meniko yang disahkan di Indonesia niki adalah orang yang punya agama. Tetapi ternyata tasik wonten masih ada aliran-aliran kepercayaan. Aliran Darmo Gandul ngoten niku. Aliran napa malih? Nggih kejawen. Lalu dia mengatakan ngeten, nggih ngeten. Kalau orang tersebut menyatakan boten Islam, niku berarti memang tidak semestinya dikubur di tengah-tengah makam umat Islam. Kedah dipisah di napa namine, paling tidak niku diparingi tembok. Diparingi tembok. Misalnya ten Surabaya niku Keputih ataupun makam yang lain, makam muslim dengan di luar muslim niku enten pemisahnya, tidak dikumpulkan di tengah-tengah napa namine, tidak dikumpulkan di tengah-tengah makamnya umat Islam. Nuwun sewu niku piantune bapak niku nate menyatakan boten Islam napa boten? Menyatakan boten Islam boten. Nah, terus kalau sudah menyatakan boten Islam, orang menyatakan di luar Islam niku kan kathah enten sing agama non muslim, enten namine musyrikin. Musyrikin menika menyembah selain Allah. Okay? Menyembah selain Allah, dan sekali lagi nek percatos kepada Allah tetapi kemudian mengatakan tidak Islam niku
tetap terus percaya kepada Allah, mantun niku beribadah kepada Allah niku baru Islam. Agama lain niku percaya kepada Allah, tapi yang disembah selain Allah. Nah, orang-orang musyrikin niku sekali lagi ngoten. Dan kenapa kok kuburannya niku dipisah? Nek saged nggih. Tapi andaikan kemudian niki kali ten kampung tetap diterima nggih pun. Cuma secara fikih kula sekali lagi apa namanya? Kula sekali lagi menjelaskan dalil secara fikih. Niki hadisnya, hadisnya niku wonten ten riwayat, mungkin sekedap hadisnya riwayat Imam Ad-Dailami nek boten lepat. Kula tunjukkan hadisnya ngeten. Sekedap nama kitabnya Kanzul Ummal. Terus kama yata'adza bil jarisu. Kula kali panjenengan untuk kuburan niku dianjurkan niki hadisnya riwayat Imam Abu Nuaim ternyata. Idfinu mautakum, makamkanlah, kuburkanlah orang-orang meninggal kita, wastaqau min solihin, di tengah-tengah pemakaman orang-orang soleh. Kenapa? Kalau niku dikuburkan di makam orang-orang soleh, misalnya nggih, kuburan kulo dekat dengan tiang-tiang saya, anak cucu panjenengan mendoakan panjenengan, kulo niki entuk, kulo niki dapat kebagian yasin, dapat kebagian doa, niku kenek sedoyo. Kan min ahlil kubur minal muslimin wal muslim niku angsal niku. Kenapa niki? Fa innal mayyit yata'adza bi jarisu. Kulo kali panjenengan nek tasih urip, kita hidup bertetangga dengan orang buruk, kita kan terganggu. Demikian halnya mayit itu di dalam kuburnya dia terganggu dengan kuburan di sebelahnya sing boten selamat. Misalnya di kubur sebelah sedang disiksa kali malaikat jedar-jedor. Niku awak dhewe kan ketar-ketir nih. Engko ojo-ojo temboke jebol kena kene. Terus secara fikih orang yang menyatakan diri keluar dari Islam niku pemakamannya diareakan sendiri. Diparingi batas mawon, diparingi batas tembok. Kemudian silahkan. Kan biasanya ten kampung niku angel mencari kuburan untuk Islam dan agama lain di tempat terpisah kan angel. Biasanya nggih satu pemakaman niku cuma diparingi coro soft laki-laki perempuan enten sekatnya. Nah enten sekatnya niki secara zahir fikih niku tidak berkumpul. Tapi nek boten enten sekat secara zahir niku nggih. Kados kula kali panjenengan enten ten putih namine enten ten griya lalu tetangga niku musikan jedar-jedor banter. Saat kula kali panjenengan tidur niku kan terganggu. Terus nek secara fikih ngoten. Tetapi nek pun darurat ampun niki nggih pun berarti boten melaksanakan aturan di dalam fikih. Cuma seyogyanya kula kali panjenengan tetap merhatosaken. Matur nuwun, matur nuwun. Nek sekedar dimandikan, dikafani boten nopo-nopo, tapi jangan disolatkan, jangan keranten menyatakan keluar dari Islam. Orang yang sudah menyatakan keluar dari Islam niku berarti boten percaya disolatkan, boten percaya dibacakan Quran. Demikian halnya niku kecuali pernah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi misalnya nanti kok mengucapkan la ilaha illallah niku tetap disolatkan. Terus enten satu hadis sallu ala man qala la ilaha illallah. Terus enten setunggal hadis saimut kula mungkin riyen
niki supados kula kali panjenengan sami-sami mantep, mengki sekedap kula tunjukkan kitabnya. Terus niki perlunya kula kali panjenengan ngaji yang kemudian enten dalil nggih. Sekedap niki enten setunggal hadis niki. Sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah yang pernah mengucapkan la ilaha illallah niki. Terus misalnya enten tiang kepercayaan lalu menjelang akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, niki kali Nabi diperintah untuk disolatkan. Senaoso selama hidupnya tidak pernah solat, begitu sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, mazhab Syafi'i tetap wajib disolatkan, dikubur di makam tengah umat Islam, boten nopo-nopo. Makanya enten beberapa orang meniko yang kemudian selama hidupnya mengaku tidak beragama, pun sepuh, konco-koncone pun sergep ten masjid, kemudian dia menyatakan la ilaha illallah, pun tetap wajib disolatkan dan dimakamkan di area pemakaman umat Islam. Matur nuwun. Monggo salajengipun. Terima kasih. Kepada pemuda yang lain, kami mohon untuk tetap tenang dan jujur. Mohon disebutkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yati. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, kebetulan saya dengan anak saya itu beda iman. Kami satu rumah dengan anak saya. Yang kebetulan anak saya mengikuti agama dari bapaknya yang sudah almarhum. Pada saat kami menikah itu bapaknya memang beragama lain, tapi sudah mualaf masuk ke Islam seiring berjalannya waktu seperti yang Pak Ustaz tadi berikan. Itu seperti saya yang saya alami kembali ke agamanya. Kebetulan saya punya 3 orang anak, yang kebetulan 2 orang putra, 1 orang putri. 2 orang putra itu mengikuti agama bapaknya, yang 1 orang putri mengikuti agama saya. Permasalahannya di sini Pak Ustaz, anak saya yang laki-laki, dia kan belum menikah Pak Ustaz. Itu kebetulan mau mengadakan syukuran rumah baru Pak Ustaz. Yang akan saya tanyakan, karena dia masih tanggung jawab saya, apakah saya patut memberikan saran kepada putra saya untuk mengadakan syukuran secara Islam, tentunya pengajian di rumah barunya, atau saya biarkan dia mengadakan syukuran secara agama Islam. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mohon saran dari Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita begini nggih. Jadi ada satu hadis nggih. Ada satu hadis di dalam riwayat Imam Bukhari. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari begini. Jadi di zaman Nabi itu masih ditemukan, masih ada dalam satu keluarga itu, apakah anaknya atau orang tuanya yang berbeda agama tapi hidup dalam satu rumah. Ini contohnya ini Asma binti Abi Bakar. Asma ini beliau adalah mbak yunya Aisyah. Jadi Asma binti Abi Bakar sama-sama sama-sama ibu, sama-sama putrinya Abu Bakar. Asma ini sudah ada di Madinah.
Lalu beliau berkata, kata beliau, ibu saya, ibunya Asma ini, wahia musyrikah, dia dalam keadaan non muslim, dia dalam keadaan tidak menyembah Allah. Lalu kami bertanya kepada Nabi, Nabi, ibu saya datang ke Madinah, ingin berjumpa dengan saya, apakah saya tetap jalin kekeluargaan saya dengan ibu saya? Apa jawab Nabi? Ini jawab Nabi, Naam, sili umaki, tetap kamu jaga silaturahim dengan ibu kamu. Bukan berarti dalam satu rumah yang berbeda agama terus musuhan tiap hari, bukan. Nabi memerintah anak yang sudah berbeda dengan orang tuanya, berbeda agama, terus boten kemudian singgung-singgungan neraka, surga neraka, tetap hubungan niku dirawat, dijalin dengan baik, sebab anaknya niki sampun memilih pilihan sendiri. Sampun memilih pilihannya sendiri, tetapi tetap panjenengan doakan, ya Allah, semoga, apalagi panjenengan seorang ibu, doa seorang ayah dengan doa seorang ibu terhadap anaknya niku lebih besar peluang dikabulkan doa seorang ibu, karena seorang ibu lebih khusyuk doanya. Karena ada pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang kumis. Itu pun kalau kumisnya panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi panjenengan ketika kemudian sekedar menyarankan boten masalah. Nah, karena ibu masih Islam, ini monggo panjenengan sarankan misalnya cukup dengan khataman Quran. Semoga dengan khataman Quran itu keberkahan dari Allah turun untuk keluarga kita. Ataupun pula mengadakan pengajian, monggo. Tapi tolong, kalau kali panjenengan hari ini sama-sama sulit, kalau kita mengundang ustadz pengajian, jangan sampai kemudian menjelekkan agama lain. Sebab saat ini enten undang-undangnya. Terus gimana sekiranya, monggo silahkan pengajian, tapi yang kira-kira mengajak untuk rukun, mengajak menjadi baik lan sak piturutipun. Cuma sekali lagi tetap niku putrane panjenengan, niku tetap putra panjenengan, jangan kemudian terus dimusuhi selama di dunia, sebab Nabi memerintahkan terhadap beliau tetap menjaga silaturahim antara anak dan ibu. Dan saya doakan semoga keluarga kita semua oleh Allah dijaga keimanannya, dijaga keislamannya, dan dipertemukan kelak di akhirat. Matur nuwun, ngapunten. Monggo menawi tasik wonten. Kemudian ada pertanyaan lagi. menolak lamaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana ketika hukum menolak lamaran? Hukum menolak lamaran niki enten sedikit wau kita ulangi hadis dan meriki bukan sebuah kewajiban niki. Kalau ada orang laki-laki datang melamar untuk anak kita,
Lalu ada di antara kita yang boten srek, ada di antara kita yang kurang srek, nggih. Panjenengan boleh menolak. Boleh menolak, tidak apa-apa. Cuma kalau yang melamar niku dua orang ini, maksudnya satu orang yang memiliki dua sifat, agamane sae, akhlake sae, niku eman-eman nek ditolak. Jadi misalnya nggih, kula nate saat niku anak kula tasik SMP perempuan, nggih. Lalu dijodohkan, niku kula tolak, nggih. Niki nuwun sewu anak kula tasik SMP tapi kelihatan besar memang. Nuwun sewu niki anak kula tasik SMP, bojo kula tasik pengin selesai S1. Berarti nunggu pinten tahun? 4 sama 3, 7 tahun. Nggih. Sing lanang akhirnya ngeten-ngeten garu-garu. Mau pancen dereng wancine. Nggih. Jadi sekali lagi, menolak sebuah lamaran niku angsal. Cuma carane niku sing alus, nggih. Carane sing alus niku boleh jadi dengan cara tasik sekolah, nggih. Atau misalnya ngeten, niki ngapunten niki sampun badi dijodohaken. Niku nggih mboten masalah dengan cara begitu itu. Nggih. Terus napa namine sing penting cara nolaknya niku alus ngoten lho. Nek cara nolak niku kasar niku biasanya sing lanang niku kemudian tersinggung, akhirnya niki kuatir enten fitnah. Kadang orang yang melamar lalu tidak diterima niku kadang nyebar fitnah niku. Oh mriko mata keranjang misalnya. Nopo mata keranjang niku? Mata duitan ngoten niku lho. Terus cara nolaknya niku alus nggih. Ngapunten sangat niki ngeten-ngeten. Istilahnya dalam bahasa Jawa kula kali panjenengan punya istilah tepo seliro. Punya upaya untuk cek yok nopo anak kita niki tidak menikah dengan itu, terhadap orang itu cara menolaknya juga sing sae sehingga tidak terjadi fitnah, tidak terjadi nopo-nopo. Atau misalnya nyuruh orang lain. Nah, waktu mau menjodohkan dengan anak saya, kulo nolaknya niku lewat umi kulo, lewat umi, sebab orang yang akan menjodohkan niku memiliki keseganan dengan ibu kulo. Terus lewat ibu yang menyampaikan pun selesai. Terpenting niku caranya, cara yang sekira tetap stabil, tetap rukun, tetap damai. Matur nuwun. Angsal, menolak niku angsal. Matur nuwun. Monggo sak lajengipun. Monggo. Masalah no? Itu kan apa doa ditujukan khusus untuk minta jodoh aja atau bisa juga doa yang lainnya? Kan begitu dituliskan ya Tuhan itu sesungguhnya aku sangat melakukan suatu kebaikan yang tertunda kepadaku. Apa kebaikan itu hanya aja apa misalnya untuk doa yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah doa niki khusus untuk pernikahan? Boten khusus. Panjenengan saged doa ngeten niki untuk keperluan napa mawon. Misalnya panjenengan kajenge damel toko. Panjenengan kajenge damel toko, ya Allah, kula sangat menginginkan toko niki laris, toko niki berkah, toko niki dari hasilnya saged nyekolahaken anak. Lalu panjenengan tunggu,
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Niku kula kali panjenengan saged donga niki untuk keperluan hajat yang lain. Cuma memang nek secara runtutan kejadian setelah donga Nabi Musa tidak hanya angsal nikah boten, tapi Nabi Musa juga punya keturunan, Nabi Musa punya rezeki dan seterusnya. Terus tidak hanya niki, tidak hanya berkaitan dengan nikah mawon. Cuma enten ngeten, di dalam Al-Qur'an niku ada beberapa doa para nabi, ada doa dari para nabi niku yang kemudian bisa kita tiru. Contohnya Nabi Ayub ketika sakit. Nabi Ayub ketika sakit niku ngeten. Nah, doanya Nabi Ayub terus pundi ten Quran, Allah Rabbi ya nopo kulo supe kin sekedap. Kita awali dulu dari doanya Nabi sinten namine Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niki ten doanya Nabi Zakaria lah niki doanya Nabi Zakaria. Kalau tunjukkan supados gampang nggih. Jadi saat niku Nabi Zakaria bertahun-tahun belum dikaruniakan putra. Karena belum dikaruniakan putra, maka doa Nabi Zakaria niki, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, jadikan kami, berikan kepada saya keturunan yang bagus, keturunan yang soleh. Nah, ketika kemudian setelah Nabi Zakaria niki berdoa, lahir Nabi Yahya. Lah misalnya panjenengan, kalau misalnya sanes panjenengan, misalnya ada seorang ibu yang dari dulu sudah berdoa, sudah ikut terapi hamil ke dokter, tapi kok masih belum punya, jangan khawatir. Nopo tasik sakit mengadopsi anak. Niki enten ayatnya di dalam Al-Qur'an. Ayat di dalam Al-Qur'an niku Allah menjelaskan sahabat namine Zaid. Nami lengkapnya niku Zaid bin Harithah. Niki. Falamma qada Zaidu wataran zawwajnakaha. Niki satu-satunya nama sahabat yang ada di dalam Al-Qur'an niku cuma sahabat Zaid. Sahabat Abu Bakar boten enten, sahabat Umar boten disebut, sahabat Utsman boten enten. Sing enten namung sahabat Zaid bin Harithah. Keranten nopo? Zaid bin Harithah niki putra angkatnya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad kan putra calere niku Abdullah, Qasim dan juga Ibrahim. Niki meninggal ketika kecil. Orang Arab niku biasanya lebih senang kalau punya anak laki-laki. Ternyata putra Rasulullah ingkang laki-laki wafat sedoyo. Maka Nabi mengambil anak, mengadopsi anak, namanya Zaid bin Harithah. Kulo kali panjenengan, andaikan ada yang tidak punya anak karena tidak bisa melahirkan, bisa dengan cara mengadopsi anak. Cuma syaratnya setunggal, anak niku nasabnya harus ke bapaknya, boten pareng kepada kita. Zaid niku boten disebut Zaid bin Muhammad, boten, tetapi Zaid bin Harithah. Niki tungone Nabi Zakaria. Sakniki doa Nabi namine Nabi sinten namine Nabi Ayub yang sakit niku wau. Niki doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub doanya niki wonten ten surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub niki berdoa, ya Allah, kula loro ya Allah.
Namun ngoten mau. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Engkau zat yang maha pengasih di antara semua yang pengasih. Niki tungoni Nabi Ayub namung ngoten. Nabi Ayub namung maringi, ya Allah kula gerah, ya Allah kula loro. Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dur. Saya sembuhkan, kata Allah, kami sembuhkan Nabi Ayub dari semua penyakitnya, penyakit kulit, penyakit sutoyo. Niku kalian Allah dikabulkan. Nah, terus kulo kali panjenengan niki tidak hanya dalam keadaan sakit misalnya, dalam keadaan kelilit utang misalnya. Rabbi inni masaniyaddur. Ya Allah, kami dalam serba kesulitan kali ini. Semoga Engkau menolong kami. Terus masaniyad durruniku tidak harus sakit, tetapi ditimpa kesulitan, ditimpa mara bahaya, singin ketika kulo sakit di rumah sakit gini kising kulo ulang-ulang, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Lalu kulo paringi tambahan, ya Allah, sebagaimana Engkau kabulkan untuk Nabi Ayub, semoga Engkau kabulkan untuk saya. Nah, niku namine tawassul. Bertawassul dengan doanya Nabi Ayub, bertawassul dengan doanya Nabi Musa, bertawassul dengan doanya Nabi Zakaria untuk juga dikabulkan kepada kita. Enten malih doanya Nabi sinten namine? Nabi Yunus. Doanya Nabi Yunus niku niki, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niki ngeten, subhanaka niki terdapat di dalam surat napa namine, terdapat di dalam surat suratnya boten apal nggih, sebab apal ngetike mawon. Niki terus niki kejadian ketika Nabi Yunus niku keluar dari kampung beliau, lalu di dalam laut beliau dilempar ke dalam laut, ditelan ikan paus. Nah, ketika di dalam paus niku Nabi Ayub doanya niki, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, boten enten pangeran saklintune panjenengan, namung panjenengan pangeran kula. Subhanaka, maha suci panjenengan. Inni kuntu minadh dhalimin. Kula salah ya Allah, kula zalim ya Allah. Tungone namung ngoten. Fastajabna lahu. Kata Allah, kami kabulkan doanya Nabi Yunus ketika dia dalam kesulitan diterkam oleh ikan paus niku. Nah, niki nggih saged riyen nuwun sewu kula sedikit cerita, mertua kula menika wafat hampir bersamaan 3 tahun yang lalu nggih. Terus mertua istri niku sakit lalu kemudian meninggal. Abah mertua niku terkejut, jantungnya kumat, hanya terpaut 9 hari meninggal. Wah niku saat menika kula dalam keluarga dalam keadaan goncang. Kula ten Surabaya melok Moro Sepah, ternyata Moro Sepah wafat bersamaan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Niki terombang-ambing kula. Cuma kula macak teger, kula macak tegep sebab enten bojo kula, enten anak-anak kula. Nah, sing kula waca niki selama dalam masa-masa musibah berat niku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, niku oleh Allah diberikan ketegaran, kemudian diberikan kemudahan proses pemakaman, proses ten madhura selama tahlil niku nggih. Terus kula kali panjenengan intinya ada beberapa doa Nabi di dalam Al-Qur'an yang ketika kula kali panjenengan baca niku sekali lagi akan lebih besar peluang untuk dikabulkan dikarenakan kita berdoa dengan doanya para nabi.
Terus sekali lagi doa niku wau, doa Nabi Musa tidak khusus jodoh, tapi panjenengan minta seperti kejadian Nabi Musa karena niku juga awalnya jodoh. Ada juga doanya Nabi Ayub, ada juga doanya Nabi Yunus niki wau. Keranten niki understand apa boten niki? Fahimtum? Wah, ini kata sing pondokan niki. Nek fahimtum berarti fahim. Kula ulangi nggih, nek bahasa Arab antum digantina. Kula tes bahasa Arabnya fahimtum, falestitum, Palestina, Filipintum, Filipina, Argentum, Barcelontum. Ini bal-balan kok apal ya. Maimontum, pundi Bu Maimunah. Rawuh napa boten? Kudungi napa? Niku pun lunas napa tasik COD? Ngapunten bercanda mau. Dados sekali lagi saged membaca doa, dan niku tidak hanya khusus masalah jodoh. Allah semerep. Oh wong iki maca dungane Nabi Musa niku keranten putrane sedang ujian. Niku Allah semerep. Ini membaca doanya Nabi Ayub padahal boten sakit, tetapi mungkin keranten napa namine ditipu orang sehingga uangnya dibawa nggih. Napa namine ketika bisnis lalu kemudian uangnya ketipu misalnya. Niku boten napa-napa. Doa menggunakan doa para nabi. Allah Maha tahu terhadap apa yang kita perlukan saat kula kali panjenengan berdoa menggunakan doa para nabi. Matur nuwun, matur nuwun. Keranten sampun 10:30. So satu lagi monggo. Waktunya tinggal 10 menit. Monggo. Jadi masih ada satu pertanyaan dari Bunda dan ada pertanyaan depan dari jemaah. Oh nggih, berarti enten kali. Nggih monggo. Nggih boten napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya ini tentang bagaimana laki-laki yang baru meninggal dan beliau dan alhamdulillah beliau anak untuk meminta pengandaran. Apakah itu harus dikerjakan? Dan yang kedua, bagaimana memberikan masukan atau pengertian kepada putri beliau secepatnya menerima ikhlas bahwa sang bapak mau menikahkan. Oke. Yang pertama niku laki-laki istrinya meninggal. Istrinya meninggal terus mau menikah. Dan apakah itu dikerjakan? Oh, okay. Masih sekolah dan bagaimana untuk memberikan pengertian kepada istrinya untuk menerima hal tersebut? Matur nuwun. Bagaimana pertama dengan laki-laki yang istrinya meninggal terlebih dahulu, okay. Yang istrinya meninggal terlebih dahulu, apakah laki-laki ini memiliki waktu untuk kemudian menikah lagi? Terus ngeten, okay. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, okay. Ada hadis niku ngeten, Nabi niku dawuh kepada Aisyah, nek sampeyan pecah kula susah. Lalu Aisyah membalik bicara, Nabi nek kula pecah injing paling sore-sore panjenengan sampun simah malih.
Niki ternyata Nabi Mendel. Artinya nopo? Kalau ada seorang laki-laki istrinya meninggal, niku boleh menikah lagi tanpa ketentuan waktu. Kalau perempuan niku kan kedah iddah. Kalau suaminya meninggal, kalau perempuan itu masih produktif, maka 4 bulan 10 hari. Kalau itu wanita menopause, nggih 3 bulan. Kalau itu wanita yang produktif 3 kali masa suci. Kalau ingkang sampun menopause adalah napa namine 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan hamil sampai melahirkan. Cuma nuwun sewu, di Jawa dan di Madura niku enten kebiasaan jangan menikah dulu kalau kuburannya belum kering. Mungkin apa boten? Biasane niku nunggu 40 hari atau 100 hari. Okay. Jadi kalau laki-laki yang istrinya meninggal, laki-laki niki boleh menikah, tidak ada batas waktu tercepat, silahkan. Cuma biasanya sekali lagi nunggu kuburan kering. Makanya enten ada seorang perempuan bilang ke suaminya, "Mas, nek aku wis mati sampean gak apa-apa kawin maneh, pokoknya kuburanku wis garing." Ternyata betul istrinya sakit-sakitan, meninggal lebih dulu. Setelah tahlil 7 hari kuburannya ini ku tasik basah. Setelah 40 hari kuburannya dereng kering-kering. Ini 40 dino kok sik basah. Sampai 100 hari masih basah. Akhirnya terus bapak niki wis kuburannya iki saya selidiki. Ternyata bapak niku mencari warung di dekat kuburan. Boten dangu siang-siang ketemu adik ipar bekto timbo. Loh, iki lha opo adik ipar kok gawa timbo iki? Nggih. Terus ngomong, "Dek, sampean ate nang ndi? Nang ziarah kuburan nang Mbak. Kok gawa timbo lha opo?" Ngene, Cak, ngene Mas. Dulu sebelum Mbak itu meninggal, itu wasiat kepada saya tolong tiap hari kuburan saya dibasahi. Gitu. Proses sing lan wae iki sing garai gak garing-garing yo iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dicoba nopo boten nih. Tapi jangan dikasih tahu ke suaminya. Nah, terus untuk laki-laki boleh boten masalah, boten nopo-nopo. Nopo malih kalau anaknya kecil-kecil. Niku pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, terus pundi cara memahamkan niki leres. Terus anak kita niku kan masih mengalami cinta monyet, nggih. Mengalami masa puber. Nek pun kadung seneng meskipun orang tuanya kurang srek niku terkadang boten cocok, diarahkannya pun juga boten purun. Wong kula ngalami piyambak kok, nggih. Atus anak niku suatu ketika pinjam Facebook kulo, lalu dia lupa boten keluar. Kulo periksa pisan, wah niku enten niku, waduh nih. Akhirnya nggih diarahkan, tapi alhamdulillah sakit. Kulo tingali wong lari ini boten. Nah, terus pertama niku ngeten. Pertama ajak anak niku bicara, nggih. Sebab nuwun sewu zaman sakniki anak niku nek ditekan niku semakin berontak. Ajak ke tempat sing sae, napa misale ke taman, diparingi dahar riyen. Diparingi dahar sing kira-kira wareg, sing kira-kira wareg, kira-kira seger, kira-kira seneng, niku lalu diajak bicara. Biasane ngeten. Para kiai niku ketika mengarahkan anak ngeten. Nak, bapak iki tau nom tau tuwa, sampean lah gak tau tuwa, berarti urusan urip langkung semerep bapak, langkung semerep ibu. Sebab kula pun ngrasakno sedaya, sampun merasakan semua kehidupan. Panjenengan maringi dawuh ngoten kepada anak niku sampun membuka wacana. Oh nggih, berarti pengalaman hidup lebih banyak orang tua. Ngeten nak,
jodoh niku boten namung sekedar seneng-seneng. Nggih. Kalau cuma nikah sekedar seneng-seneng, kathah yang terjadi cerai. Artosipun bicara dari hati ke hati. Niku cara pertama, nggih, cara pertama. Cara kedua, alhamdulillah sakniki sampun wonten dokter psikiater, psikologi. Beliau niku dokter psikologi lebih paham niku. Biasanya anak niku biasanya disuruh menggambar dulu. Nah, kali dokternya dikengken menggambar. Dia membuat gambar nopo yang ada di pikirannya, niku kali dokter bisa ditebak kejiwaannya. Oh, anak ini lagi ngeten. Sebab wonten enten nate tiang niku datang ke dokter psikologi yang digambar niku gambar botol. Rupine dangu boten ngeten tiang. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus enten manusia niku yang berada di alam bawah sadar dituliskan dalam sebuah tulisan. Niku sekali lagi nek panjenengan